memikirkan ini perpustakaan nggak ada pengunjungnya. Rinjing Pustaka itu sejak tahun 2018. Sekarang koleksi hampir 4.000-an. Tarik masih. Kali ini kita akan berbicara tentang dedikasi untuk menyebarkan literasi. Caranya sederhana, yaitu dengan membawa buku-buku dalam sebuah rinjing. Rinjing ini wadah yang terbuat dari bambu, kemudian diedarkan ataupun didatangi masyarakat yang ada di wilayah Patikraja. Tepatnya di desa mana, kemudian aktivitasnya seperti apa. Kali ini di Tarik Masih saya sudah bersama dengan ibu yang luar biasa. Ada Bu Wuryaningsih. Bu Wuryaningsih. Sehat Bu Wuryaningsih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu aktivitasnya itu di desa Karanganyar, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Bu, itu awalnya seperti apa sih? Kenapa sih harus perpustakaan keliling dengan membawa buku di dalam rinjing? Awalnya seperti apa Bu? Awalnya Wuryaningsih? kita perpustakaan desa. Perpustakaan desa itu jarang pengunjung yang datang. Terus bagaimana sih kita memikirkan ini perpustakaan nggak ada pengunjungnya. Terus akhirnya kita buat perpustakaan keliling. Karena kita memang basicnya ibu-ibu itu di arisan-arisan kita datang ke sana. Kita juga kader PKK desa. Jadi kita membina PKK dengan membawa buku juga untuk perpustakaannya. Kemudian kita awalnya itu dari membawa dengan kresek, cuma dengan tas kecil. Nah, kemudian inovasi apa sih yang harus kita buat supaya masyarakat lebih mengenal kita, lebih mereka tertarik dengan buku. Akhirnya dengan itu kita berpikir bagaimana kalau dengan rinjing. Nah, karena rinjing di desa kami itu banyak, kita 50% itu penduduknya adalah petani. Jadi mereka memang membawa rinjing ke sawah-sawah mereka. Jadi akhirnya kita, kenapa sih kita tidak memakai rinjing? Okay. Kemudian kita juga tidak bisa naik motor. Sebagian dari Ibu-ibu kita itu tidak bisa naik motor. Tidak pakai tumbu, terlalu besar. Terlalu besar juga. Apalagi tenong. Itu terlalu besar juga. Terlalu besar. Ya, Jadi yang paling pas rinjing. adalah Rinjing. rinjing. Tidak terlalu besar, tapi juga cukup ya bisa mewadahi atau buku-buku itu bisa Iya, digunakan. tidak terlalu berat juga. Itu sejak tahun berapa Bu Wuryaningsih? Kalau Rinjing Pustaka itu sejak tahun 2018. Oke. Itu sebenarnya sebuah program. Kita sebenarnya nama perpustakaan kami adalah Perpustakaan Cahaya Ilmu. Kemudian kita punya program perpustakaan keliling itu namanya Rinjing Pustaka. Tapi akhirnya sekarang yang viral itu, yang terkenal itu malah Rinjing Pustaka. Banyakan mana Bu yang pinjam buku melalui Rinjing Pustaka, yang didatangi door to door, atau mereka yang datang ke Cahaya Ilmu, datang langsung ke perpustakaan? Banyakan yang kita datang dengan Rinjing Pustaka. Sekarang koleksinya berapa Bu? Sekarang koleksi hampir 4.000-an. Oke. Buku. Buku-bukunya jenisnya? Buku-buku itu sebagian besar adalah buku-buku tentang ilmu terapan, ilmu-ilmu untuk masyarakat seperti resep-resep masakan, kemudian cara menanam, nah itu. Kemudian sebagian juga buku-buku dongeng dan novel. Bu, ini kan sekarang kan zamannya ini ya. Semuanya ada di sini. Pinjem buku ataupun juga beli buku pun juga seperti di sini gitu ya Bu. Nah, zamannya digitalisasi ini berpengaruh nggak Bu? Saat ini. Saya menggunakan ini dengan media ini ketika kita ada COVID. Ketika ada COVID 2020, 2022. Ya, kita ada COVID, tidak boleh keluar kan. Nah itu kita dengan cara media sosial kita menawarkan buku-buku ke mereka, ke masyarakat. Kita antar, mereka tidak harus keluar, kita mengantar buku ke mereka. Kemudian kalau sekarang kita masih tetap dengan seperti kita dagang, cuma kita tidak mencari keuntungan. Nah, kita tetap menginformasikan kepada masyarakat tentang buku-buku kami dengan media sosial juga. Tapi kita juga tetap door to keliling, door itu. betul. Bukan door to door, tapi kita datang ke sebuah kelompok-kelompok arisan. Nah itu kita datang ke sana, ke semua lini masyarakat. Apa sih yang mereka butuhkan? Misalnya kita datang ke kelompok wanita tani, mereka kan
kebanyakan adalah orang-orang yang bertani. Kita Oke. membawa buku tentang pertanian. Nah itu kita datang ke posyandu, kita membawa Cara merawat anak. ya cara merawat anak, cara bagaimana gizi keluarga. Nah itu Berarti kebanyakan adalah pembacanya ibu-ibu, betul. bukan apa anak kecil atau apa Anak kecil juga. anak usia sekolah. Iya, Anak usia kita sekolah. membawa buku-buku dongeng. 4.000 itu sering hilang nggak, Bu? Sering nggak Ya dikembalikan? tentu saja, Berapa itu persen, Bu? pasti 5% pasti hilang. Caranya biar nggak hilang lagi. Ini kan berarti kan susut-susut terus dong koleksinya. Iya, Gimana betul. caranya? Kita menambah koleksi tentunya, itu dengan donasi masyarakat juga. Kita teman-teman dari ibu-ibu PKK, dari teman-teman yang lain itu mereka donasi buku setiap kita membuka donasi buku. Kemudian kita juga punya bantuan-bantuan dari yang lainnya. Nggak, Dosen-dosen unsur juga cara sering. pengawasannya biar nggak hilang. Nah itu tergantung ke kita, tergantung ke pengurusnya, bagaimana caranya. Nah itu kadang-kadang yang memang sulit, kita tetap mengadministrasikan. Administrasi itu penting. Sekecil apapun ketika kita pinjam, ketika masyarakat pinjam, kita juga harus ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya, tidak ada bukti yang harus kita, ibu ini meminjam dan belum dikembalikan. Nah itu. Bu, Cuman kadang-kadang ketika buku itu di perpustakaan desa dan mereka mengambil sendiri misalnya dan tidak tertulis, itu yang hilang. Bu, total berapa, Bu? Ininya masyarakat atau kelompoknya Ibu yang berkeliling ke satu kelompok. Ada 12 orang. 12 orang. Ya. Itu hampir setiap hari mobile ke Tidak, beberapa tempat. tidak. Itu ada, kita mengikuti jadwal-jadwal dari masyarakat. Yang arisan itu, Iya, pengajian betul. dan sebagainya. Iya, betul. Bu, kenapa sih Bu Riani sih mau seperti itu, Bu? Capek-capek bawa buku dalam rinjing, kemudian berkeliling ke satu tempat RT, RW, kelompok-kelompok masyarakat. Kenapa? Sebenarnya itu kalau kalau kita bicara tentang uang hasil tidak ada kan sama sekali, tapi ada kepuasan tersendiri. Kepuasan itu ketika masyarakat itu membaca buku, kemudian mereka mengapresiasikan, kemudian mereka juga ternyata butuh itu mereka butuhkan dan mereka menjadi berkembang. Itu yang kami sangat bangga di situ. Misalnya mereka butuh buku untuk membuat keripik singkong misalnya. Kemudian mereka membuat keripik singkong itu dengan membaca buku. Kemudian mereka menumbuhkan UMKM mereka. Mereka kan Menghidupi menjadi, keluarga mereka, iya gitu betul, ya. menjadi Menjadi lebih nafkah. betul lah. Itu yang menjadi kebanggaan bagi kita. Oke. Kalau ada donasi, pendengar, pemirsa YouTube-nya RRI, boleh nggak, Bu? Boleh sekali. Kemana, Bu? Saya ke Perpustakaan Desa Cahaya Ilmu, alamatnya Desa Karanganyar, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Jadi cari aja di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Ya, Anda bisa melakukan atau mendonasi. Bukunya itu harus baru ataupun harus bekas boleh? Boleh. Oke. Tidak harus baru bukunya. Kita juga buku-buku bekas juga kita terima. Ada kurasi nggak sih, Bu? Buku-buku, mohon maaf ya, ada buku-buku yang ini kira-kira menyinggung sara, saru, dan Oh sebagainya iya tentu, gitu. Ada tentu. kurasi-kurasi Tetap seperti ada itu. kurasi seperti itu. Baik. Kita yang tidak boleh kita Buku-buku- pajang di ini juga tidak Apa boleh. buku-buku apa? Misalnya yang tidak menerima. Ini kan sudah donasi, sudah terkenal gitu, Bu. Buku-buku paket LKS seperti itu. Biasanya kan mereka donasi, ini loh ada buku anak saya yang sudah tidak dipakai. Kemudian Oke. mereka donasikan, kita pilih juga, disortir juga yang tidak terpakai. Kemudian buku-buku yang isinya mungkin mengandung sara dan sebagainya itu juga kita sisihkan. Kita Baik. tidak ini. Hari ini kita belajar sebuah kerelaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul. Walaupun itu dilakukan oleh ibu-ibu. Caranya sederhana. Membawa buku, kemudian dimasukkan ke dalam rinjing atau wadah anyaman bambu, kemudian dikumpulkan ataupun mendatangi tempat-tempat kelompok ibu-ibu. Terima kasih Bu Rianingsih. Inspirasi sekali sudah bersama kami RRI Purwokerto. Terima kasih kembali. Ini menjadi akhir dari kebersamaan kita di Tarik Masih. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri.